spesialis keperawatan jiwa. Saya adalah dosen jurusan keperawatan di program studi ilmu keperawatan S1 dan MES. Spesifikasi keilmuan saya adalah keperawatan jiwa. Untuk mata kuliah keperawatan yang saya ampu pada semester ini adalah keperawatan jiwa 1 pada tingkat 2 semester 4 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS PBC dan 1 SKS PBP. Untuk mata kuliah keperawatan jiwa 1 ini mempelajari tentang konsep-konsep dan prinsip-prinsip serta tren isu kesehatan dan keperawatan jiwa. Mata kuliah ini juga membahas tentang klaim sebagai sistem yang adaptif dalam rentang respon sehat jiwa sampai gangguan jiwa, psikodinamika, terjadinya masalah kesehatan keperawatan jiwa yang umum di Indonesia. Upaya keperawatan dalam pencegahan primer, sekunder, dan tersier terhadap klien dengan masalah psikososial dan spiritual. Di mata kuliah ini juga mempelajari hubungan terapeutik secara individu dan dalam konteks keluarga. Pengalaman pembelajaran ini berguna dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan jiwa dan integrasi keperawatan jiwa pada area keperawatan lainnya. Capaian pembelajaran pada mahasiswa diharapkan mampu menganalisa proses keperawatan jiwa, mampu melaksanakan asuhan keperawatan jiwa dalam konteks psikososial, gangguan, dan selama siklus kehidupan sepanjang masa pasien. Untuk bobot penilaiannya, mata kuliah ini sebesar 100%, terdiri dari tugas 10%, UAS dan UTS 20%, soft skill 10%, kehadiran 5%, dan praktikum 35%. Untuk selengkapnya bisa dilihat cuplikan pembelajaran saya dalam teori secara online melalui Zoom dan praktikum secara luring di lab laboratorium perawatan jiwa. Gangguan, Ibu share screen dulu ya. Oke. Kelihatan slide ini slide Ibu? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, untuk ini ya, Ibu jadi biar nggak lupa juga. Oke, sebelum nah ini ya Ibu jelaskan dulu bahwa alhamdulillah ya kita sudah keluar Undang-Undang Kesehatan Jiwa itu waktu tahun 2014 ya. Jadi ada payung hukumnya sekarang ya. Di tahun 2014 itu sudah muncul ketetapan ya Undang-Undang Kesehatan Jiwa nomor 18 tahun 2014. Kalau Undang-Undang Keperawatan itu nomor 38 tahun 2014. Kalau Undang-Undang Tenaga Kesehatan itu nomor 37 tahun 2014. Jadi udah berapa tahun kita sudah mulai ada undang-undang ini ya. Jadi keperawatan itu alhamdulillah udah punya undang-undang gitu ya. Jadi kalau nanti kalian mau buka praktek klinik bisa, sudah ada di undang-undang itu ya. Tapi yang vokasi sama yang profesi. Jadi kalau belum lanjut profesi belum boleh. Karena di undang-undang itu perawat hanya dikatakan perawat vokasi, perawat profesi, dan profesi spesialis. Ya, seperti itu. Karena kalian download aja ya undang-undang ini. Oke. Nah, kita bahas masalah kesehatan jiwa di Indonesia. Jadi ini yang terbaru adalah 2018. Dari 2013 itu yang mengalami gangguan jiwa berat 0,17%. Ya, kalau yang gangguan mental emosional itu 6%. Ini 2013, sekarang 2018 yang terbaru, kan dia per 5 tahun ya, itu mulai mengalami penurunan.
ya, yang tadinya 0,17% menjadi 0,7%. Nah, tapi yang gangguan mental emosional menjadi bertambah. Ya, 6% menjadi 9,8%. Ya, ini data ya, data masalah kesehatan jiwa di Indonesia. Oke. Nah, untuk mengatasinya tersebut ya, kita ada penanganannya itu dalam hal prevensi ya, pencegahan baik primer, sekunder maupun tersier ya. Kalau yang primer itu untuk kelompok yang sehat. Apa saja bentuknya? Ya. Kamera Ibu hilang ya? Sebentar. Nggak muncul ya? Kok hilang lagi? Kiranya gitu, Bu. Biasanya orang yang punya penyakit diabetes itu bisa menjalar gitu, Bu. Dia pikirin terus, penyakitnya itu menyebabkan depresi gitu, Bu. Terus penyakit yang depresi itu bisa nyebabin penyakit fisik. Ya, karena dari depresi itu kan entah pola hidupnya yang berpengaruh dari pola tidur, pola makan, pola istirahat gitu. Jadi ada penyakit baru yang muncul itu penyakit fisiknya, Bu. Oke, good Intan ya. Ya, jadi saling berkaitan ya, makanya kalau yang punya penyakit fisik tadi kan berarti orang yang termasuk golongan apa? ODMK ya kan? Golongan orang dengan masalah kejiwaan. Ini beresiko menjadi gangguan. Makanya fisiknya pun tetap kita rawat gitu ya. Jadi walaupun dia sakit fisik, tetap kita rawat. Begitu juga sakit depresi ya. Apalagi tadi yang Intan bilang betul sekali, kalau dia depresi, memikirkan sakitnya, akhirnya mempengaruhi pola hidupnya. Nggak mau makan, ya kan? Tidurnya terganggu, makannya terganggu, ya, karena memikirkan sakitnya, akhirnya sakitnya nggak sembuh, depresinya juga akhirnya tambah berat. Jadi ini saling berkaitan, bisa menyebabkan satu sama lain. Oke, tergantung coping individunya, ya, bagaimana menghadapi tadi. Kalau yang dikatakan sehat jiwa itu kan mampu mengatasi tekanan, ya kan? Mampu berkontribusi gitu kan. Nah, ini kan sakit itu termasuk stresor juga ya, stresor yang membuat dia tambah depresi gitu ya. Kalau dia mampu mengatasi dengan berobat, mungkin dia butuh support keluarga ya kan, selain berobat support dari keluarga, terus dia dalam diri dia bahwa sakit ini ditanamkan pikirannya bahwa dengan sakit ini menggugurkan dosa-dosa saya, gitu kan? Allah tuh masih sayang saya. Jadi ditanamkan pikiran yang positif ya. Jadi biar dia tidak tambah depresi, sakitnya juga cepat sembuh gitu ya. Jadi kan kalau makin stres, otak ya dalam cerebrum itu muncul tuh kortisol ya. Jadi akhirnya membuat dia tambah stres. Imun turun kan, udah gitu ya. Jadi makanya nggak boleh stres ya, biar kortisolnya bagus, akhirnya sehat ya. Itu jadi saling mempengaruhi. Oke, nah untuk aspek psikososial ya, asuhan keperawatan psikososial kemarin sudah belajar kan apa itu ansietas. Ya, kalau yang diagnosa keperawatan kita munculnya adalah diagnosa tunggal ya, ansietas atau kecemasan, gangguan citra tubuh kalau disingkat GCT, harga diri rendah, situasional. Nah ini ya jangan terkecoh, harga diri rendah itu ada dua, situasional dan kronis. Kalau yang psikososial itu situasional. Kalau yang kronis itu untuk di gangguan. Ya, jadi harga diri rendah kronis atau kompleks itu untuk ODGJ.
Kalau harga diri rendah situasional ODMK. Ya, dan ada lagi nih diagnosa ketidakberdayaan dan keputusasaan. Jadi 5 ini ya kalian wajib tahu ya, walaupun mungkin kalau D3 itu kan tidak ini ya, minimal 3 gitu kan, katanya D3 itu minimal 3 diagnosa psikososial. Tapi enggak ini juga ya, maksud Ibu tetap kalian pelajari karena ini pun akan ketemu gitu kan di manapun ya kalian berada. Tadi kan ranah jiwa itu semua ya, semua area. Oke, pelayanan di komunitas yaitu servis primer, iya level primer. Layanan kesehatan jiwa yang berbasis masyarakat. Nah ini, jika kita menangani pasien skizofrenia atau DMK, kita saling bantu antar tim, ya. Ada tim dokter, ada perawat, ada tokoh masyarakat, ada kader ya, kader kesehatan jiwa, KKJ, ada keluarga. Nah biasanya di masyarakat itu kader ini belum semua dibentuk, ya paling hanya posyandu, poswindu ya, belum ada nih. Nah kemarin tuh kita para spesialis ini bikin pelatihan kader sehat jiwa ya. Jadi berharap sih kalian bisa nih bergabung gitu ya, ikut membantu melakukan pelatihan. Ya. Tapi kalau yang profesional sih nanti insya Allah Ibu mau suruh melatih kader sehat jiwa ya. Mengenalkan bagaimana deteksi dini orang-orang dengan gangguan jiwa. Ya, jadi karena kan kader ini kaki tangannya puskesmas ya, pelayanan kesehatan yang terdekat di masyarakat adalah puskesmas. Nah, puskesmas tahu dari mana kalau bukan dari kadernya gitu kan. Nah, kader ini kan hanya selama ini baru kader posyandu sama poswindu gitu ya, hanya menangani anak-anak balita sama lansia saja. Nah, orang jiwanya belum nih. Nah, ini yang kita latih kader menjadi membantu ini ya menangani ODGJ. Oke, kalau ini ya tadi CMHN, Community Mental Health Nursing. Jadi ada advance, ada intermediate, ada basic. Jadi pelatihannya nih, ini cepet amat sih. Ya kalau ikut pelatihan ada 3 ini, basic, intermediate, sama advance. Ya biasanya dalam pelatihan itu seminggu, kita ada pelatihannya dalam waktu seminggu, semuanya dibelajari dari mulai basic, intermediate, sampai advance. Ya nanti semoga kalian bisa mengikuti ya kalau ada ya. Oke, pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat, di sini kita juga tadi kerjasama dengan dinas, puskesmas, ya, PRT, ya, lingkungan sekitar, individu dan keluarga. Ya, kalau dari dinas ini PJ-nya ya mampu tadi makanya ikut pelatihan CMHN minimal level advance ya. Mampu CMHN level advance, supervisor ada fasilitator CMHN, terus monet ya, terus laporan kegiatan ya. Ini level ini ya dinkes ya. Pelayanan di dinas kesehatan. Kalau di puskesmas programnya di sini tenaga kesehatan jiwanya minimal dokter umum, tapi ada plusnya ya, dia tahu tentang jiwa. Ya. Perawat tadi pelatihan basic, intermediate ya tentang CMHN, dan PJ-nya di sini dia mampu CMHN minimal level intermediate, peran perawatannya langsung ya, ada monef dan ada laporan kegiatan di puskesmas. Ya, ini pelayanan di masyarakat. Nah, kelompok formal dan informal ada desa siaga sehat jiwa. Maka perlu pelatihan kader kesehatan jiwa. Ya, karena nanti di sini pelaksananya adalah kader. Jadi ada terbentuk desa sehat desa siaga sehat jiwa.
Waktu itu kita sudah juga tuh latih gitu ya, beberapa kader di Bogor ya, Kabupaten Bogor. Sudah ada berapa ya waktu itu, Pak? Pokoknya lumayan antusias juga, banyak gitu ya, satu kelurahan itu. Dan UKS Jiwa juga ini ya, di mana, sekolah perawat ya, UKS, unit kesehatan sekolah jiwa, itu pelaksananya ada perawatnya, ada guru ya, bisa juga orang tua dan murid. Nah ini di sekolah-sekolah harus ada bentuk juga nih unit kesehatan sehat jiwa ya. Terus ada juga kelompok self help group ya, ini biasanya kita bentuk nih di ini ya, di masyarakat menggunakan terapi SHG ini. Ya mungkin ini mah khusus ini ya, spesialis. Kalau apa namanya, pendidikan D3 belum belajar sampai sini ya. Nah ini di Monef ya, untuk Monefnya masing-masing kegiatan dirangkum oleh perawat CMAN di puskesmas. Oke, kalau kondisi di keluarga ya dan individu, kita mappingkan ya, kita data kondisinya bagaimana, kesehatan jiwanya, yang sehat berapa orang, yang beresiko, yang gangguan. Nah ini kita data ya, perawat CMAN ya di puskesmas dan KKJ ya, ini data-data warga yang mengalami kesehatan jiwa. Ya, kalau yang kegiatannya untuk yang gangguan kita lakukan home visit, ya home care, home visit, ada TAK, terapi aktivitas kelompok, ya ada rehab, ada SHG, dan kalau yang tidak tertangani bisa kita rujuk, ya. Tapi kalau yang untuk resiko dan sehat kita lakukan penyuluhan, pendidikan kesehatan tentang sehat jiwa, gitu ya. Kalau misalkan dia butuh tentang penanganan penyakit, nah itu kita edukasi juga tentang penyakitnya ya, selain penyakit jiwa ya, penyakit fisik juga kita berikan. Dan home visit atau home care ya. Oke, Indonesia Sehat Jiwa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo. Baik, untuk selanjutnya kita akan lihat praktikum komunikasi terapeutik pada pasien dengan masalah ansietas untuk masalah psikososial. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para mahasiswa, hari ini kita akan latihan ya, latihan komunikasi terapeutik pada pasien dengan masalah risiko. Dan kemarin sudah secara online kita sudah belajar materinya. Hari ini kita akan prakteknya. Setelah itu nanti kita akan lakukan ujiannya. Ya, hari ini Ibu akan beri contoh dulu ya pada masalah ansietas. Nanti tolong dilihat tahap-tahapannya seperti apa komunikasi terapeutik pada pasien dengan ansietas. Jika nanti di akhir komunikasi bisa ditanyakan apa yang mau. Kita mulai ya. Bisa ya? Mbak Marcel dari pasien, dari Ibu sebagai perawat. Kita mulai, Mbak Marcel, kasusnya dalam masalah ansietas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Marcel. Kenalkan, nama saya Suster Ati. Rahayu, saya senang dipanggil Ati. Mbak, nama lengkapnya siapa? Nama saya Marcel Yusuf Pertama. Saya lebih senang dipanggil nama Marcel. Marcel. Oke, Mbak Marcel, hari ini kita akan berbincang-bincang
napas karena sakitnya, ya. Apakah akan sembuh? Nah, saat merasakan cemas itu apa yang dilakukan oleh Mbak Marcel? Biasanya kalau saya cemas berat, saya bakalan ambil wudhu terus saya sholat. Bagus ya, sudah ada usaha ya untuk mencoba mengurangi cemasnya. Selain itu ada lagi? Dan itu paling saya ikutin instruksi dokter buat saya untuk teknik tarik nafas dalam. Hebat, udah bisa. Ya, ada lagi selain itu? Udah. Oke, bagus. Saya tadi sudah bisa ya mengatasi, itu salah satu cara untuk mengatasi kecemasan. Tapi sudah hebat, Mbak masih bilang ambil wudhu ya, sholat, terus bisa melakukan tarik nafas dalam. Oke, coba sekarang Ibu Ati pengen lihat cara tarik nafas dalam ini seperti apa. Tarik nafas dalam, kita tarik nafasnya, kemudian ditahan selama 3 detik, kemudian dihembuskan melalui. Oke, coba praktekkan. Bagus ya, itu sudah bisa. Nah, Mama saya bilang tadi sudah melakukan dua cara. Nah, untuk mengatasi kecemasan itu ada 4 cara. Yang pertama, tadi sudah dilakukan obat, ya. Yang ketiga dengan spiritual, ya. Yang keempat melakukan aktivitas, ya. Ada juga hipnotis 5 jari. Cara hipnotis 5 jari. Nah, tadi Mbak saya sudah bilang, udah bisa melakukannya. Mau nggak? Baik. Oke, baik Mbak Marcel, tadi ya kita lanjutkan cara berikutnya, yaitu hipnotis 5 jari. Kenapa disebut 5 jari? Karena kita menggunakan jari kita 5. Ya. Pertama, tekniknya kita tambahkan, maksudnya gini, ditambah dengan tadi relaksasi. Jadi saat kita mau relaksasi tarik nafas, satukan ibu jari sambil boleh praktek ibu jari dengan jari jempol, ya. Nah, ini kita sambil tarik nafas, ingat bahwa tubuh kita itu sehat, ya. Tarik nafas, boleh pejamkan mata, sehat, seperti itu, paham ya? Oke, yang berikutnya pindah ke jari tengah. Jari tengah dengan jari jempol. Ini kita lihat atau kita ingat teman-teman atau keluarga yang kita sayangi. Bisa ibu, bisa ayah, ya, bisa saudara atau siapapun yang Mbak Marcel sayangi. Ya, caranya sama. Tarik nafas, pejamkan mata, ingat ya orang yang kita sayangi. Seperti itu. Yang berikutnya pindah jari manis ke jari jempol. Ini adalah prestasi yang pernah kita miliki, apapun itu, ya. Misalkan kita pernah juara, kita pernah berprestasi di sekolah, atau mungkin pernah bisa membantu orang lain, apapun itu, ya. Jadi tarik nafas, ingat prestasi yang pernah kita miliki. Itu. Berikutnya pindah ke jari kelingking, ya. Dari jari kelingking dengan tunjuk ini ingat tempat yang kita sukai dimanapun itu, mau di pantai, di gunung, di kamar, di teras. Mbak Marcel senangnya di mana, ya. Caranya sama, tarik nafas, ingat tempat yang kita sukai. Oke, ya, seperti itu. Paham Mbak Marcel? Oke, coba praktekkan. Pertama kita ingat orang yang kita sayangi. Bukan, tubuh sehat dulu. Tubuh sehat. Tarik nafas, ingat tubuh sehat. Oke, berikutnya yang orang yang kita sayangi. Tarik nafas, bayangkan orang yang kita sayangi. Oke, berikutnya kemudian prestasi yang kita dapat. ya, tarik nafas, bayangkan prestasi yang kita miliki. Berikutnya Tempat yang kita senangi. ya, tarik nafas, bayangkan tempat yang kita suka, ya. Jadi itu dilakukan
sampai perasaan Mbak Marcel tenang, nyaman, ya. Jadi ingat cara yang tadi, ya. Oke, sudah paham ya Mbak? Gimana perasaannya setelah latihan cara ketiga? Lumayan berkurang sama saya. Alhamdulillah. Ya, jadi jangan lupa jika nanti muncul rasa cemas lagi, bisa Mbak Marcel lakukan tadi teknik relaksasi, zikir ya, atau wudhu ya, atau dengan cara berikut tadi yang sudah kita latih, yaitu hipnotis 5 jari. Itu dilakukan sehari bisa 2 kali, pagi dan sore. Mbak Marcel mau lakukannya pagi jam berapa? Jam 7. Jam 7, sore jam? Sorenya paling jam 8. Sore jam 8. Oke, nanti dicatat ya kegiatannya pagi dan sore ya. Atau saat muncul cemas bisa lakukan cara tersebut. Ya seperti itu Mbak. Ya. Oke, hebat ya, Mbak Marcel sudah bisa. Baik, untuk selanjutnya nanti kita akan cara yang berikutnya ya, yaitu spiritual ya. Tapi bisa dilakukan di awal bisa. Tapi kalau Mbak Marcel mau lakukan di akhir juga bisa. Oke, besok mau kita ngobrol-ngobrol jam berapa? Jam 9 aja. Jam 9 ya. Saya besok jam 9. Maunya di sini atau di mana? Boleh di sini lagi. Oke, jam 9 di sini dengan cara yang lain yaitu spiritual. Ya Pak Marcel, terima kasih atas kerjasamanya. Ya, semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Oke, seperti tadi ya, latihan komunikasi terapeutik pada pasien dengan ansietas. Jangan lupa di saat fase komunikasi kita tanyakan perasaannya. Tadi Mbak Marcel menjawab sudah tenang, merasa nyaman ya seperti itu. Ya, ada yang ditanyakan tidak terkait tadi langkah-langkah teknik komunikasi terapeutik? Ya, silakan Mas. Kalau dari pasien tersebut masih mengalami anxietas, gimana? Kalau nggak berpengaruh, Sudah diajarkan tapi tidak berpengaruh. Iya. Oke, tadi kan caranya banyak ya, ada 4 cara. Nanti bisa ajarkan semua. Kalau tidak berproses atau tidak ada hasilnya ya, nah itu bisa kasih minum obat ya. Kan terapi ini kan barusan terapi non farmakologi, tapi nanti kita kolaborasi dengan dokter psikiater untuk beri obat farmakologi ya. Kalau harus dirujuk juga nih ya, kenapa nggak cemasnya nggak turun, nah, harus diberikan obat ya. Tapi juga jangan ketergantungan gitu ya. Nah, kalau misalkan saat dikasih obat sudah diajarkan tadi non farmakologi juga ada pengaruhnya, alhamdulillah gitu ya. Kita coba dulu ya gitu ya Mas. Ada lagi? Ada nggak Bu selain teknik cara 4? Gimana? Selain teknik cara 4 itu ada lagi? Cara apa lagi? Ada banyak. Kalau di spesialis perawatan jiwa itu caranya namanya terapi kognitif ya. Nanti memang tidak ini ya spesifikasi kelas sekali ya, kalian kan general ya Mas, itu tidak diajarkan atau tidak dilatih. Nanti kalau mau itu pelatihan. Kalau mau lanjut S2 nanti diajarkan teknik kognitif. Banyak terapi-terapi kan banyak. Terapi kognitif, terapi CBT ya, itu macam. Nanti kalau misalkan teknik tadi Masnya bilang kalau nggak cemas nggak turun, nah kita kaji lagi cemasnya karena apa, maka gunakan terapi tadi kognitif. Nah itu untuk spesialis, kalian bukan ranahnya gitu ya. Nanti kalau mau lanjut S2 silakan, atau mau pelatihan ada ya. Jadi tekniknya banyak ya. Tapi kalau nanti cemasnya malah makin berat atau panik, nah obat kita pakai ya, tetap terapi obat untuk mengatasi kecemasan ya Mbak. Terima kasih, mungkin itu saja dulu sementara